Pemirsa, kemajuan pesat teknologi informasi perlu disikapi secara cepat dan tepat oleh pemerintah maupun pelaku bisnis di Indonesia. Sebab laju perkembangan teknologi informasi menjadi kunci kemajuan ekonomi. Ya, seperti Tiongkok yang mampu menyalip negara adidaya Amerika Serikat karena ditopang oleh kemampuan di bidang teknologi. Di dalam suatu free competition Pendiri Lipo Group, Mokhtar Yadi, menyatakan pemerintah dan dunia usaha harus responsif terhadap perubahan teknologi. Sebab kemajuan suatu negara tergantung erat dengan langkah-langkah yang diambil pemerintah, terutama mengantisipasi perkembangan teknologi informasi. Hal itu juga berlaku terkait kelanjutan generasi perusahaan keluarga. Nasib perusahaan keluarga akan terus maju jika konsisten mengikuti perubahan zaman. Mengingat dunia saat ini memasuki tahap revolusi industri keempat, yakni nanoteknologi, digital teknologi, dan bioteknologi. Karena itu, semua pihak harus sensitif menghadapi perubahan di bidang teknologi. Labor intensive industri tidak dapat dipertahankan, namun akan meningkatkan teknologi atau industri yang teknologi konten yang lebih besar, itu dia tidak mampu. Dalam hal ini, yang dunia ini yang paling maju ini adalah Amerika Serikat. Maka dalam hal ini, perekonomian Amerika Serikat itu apa? Yaitu adalah information technology. Kedua, information technology ini adalah sangat tergantung pada nanoteknologi. Oleh karena semua bahan ini bisa dikelola secara lebih baik, harus menggunakan nanoteknologi. Termasuk itu bioteknologi ini juga tidak bisa terlepas daripada nanoteknologi. Maka nanoteknologi adalah suatu teknologi yang paling mendasar untuk mengelola semua riset atau suatu perubahan daripada teknologi yang lainnya ini. Jadi ketiga teknologi ini adalah saling berkaitan. Inilah yang dinamakan Industrial Revolution yang keempat. Mokhtar Yadi mengingatkan, jika sebuah bangsa atau perusahaan mengabaikan perubahan, otomatis akan digilas kompetisi dunia yang makin ketat. Apalagi Indonesia telah menyepakati persaingan bebas dalam masyarakat ekonomi ASEAN dan menuntut sejumlah inovasi teknologi informasi menghadapi tantangan global. Perubahan tiga ini adalah begitu dahsyat. Dan dengan adanya perubahan tiga teknologi ini, maka kita masuk ke dalam tiga era yang baru. Satu adalah era digital ekonomi, era services oriented ekonomi, dan era ekonomi kompetisi yang bebas, secara bebas. Seperti kita ketahui, mulai tanggal 1 Januari tahun 2016 tahun ini, Indonesia telah masuk ke dalam satu era atau satu perjanjian AEC, Asian Economic Community. Dan sekarang kita sedang juga ditantang, di-challenge untuk masuk ke dalam TPP, Trans-Pacific Partnership. Ini semuanya adalah tentang free competition. Bagaimana kita bisa survive di dalam suatu free competition ini, itu adalah sangat tergantung pada tiga teknologi itu. Tokoh perbankan yang dijuluki manusia ide ini memastikan bisnis yang dibangun mengikuti perubahan zaman akan tumbuh dan berkembang. Strategi bisnis ini juga tidak akan masuk kategori sunset industry seperti yang dikhawatirkan pelaku usaha tekstil di tanah air. Namun, sunset factory atau penutupan pabrik tidak bisa dihindari jika pelaku bisnis
tidak mampu berkompetisi memenuhi tuntutan pasar lewat langkah inovasi di bidang teknologi. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.